Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Lutfi SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan, dan kepada Bapak Dr. Mas Memar Johan SEMM sebagai dosen pembimbing. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Debt to Equity Ratio, Working Capital Turnover, dan Pertumbuhan Laba terhadap Earning Per Share pada perusahaan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk periode 2015 sampai dengan 2024. Latar belakang penelitian. Industri konstruksi merupakan sektor strategis yang memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Selain berkontribusi pada pengembangan infrastruktur publik dan proyek skala besar, sektor ini juga mendorong pertumbuhan sektor lain seperti transportasi, properti, serta menciptakan lapangan kerja dan menarik investor. PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk ini sebagai salah satu kontraktor independen terbesar di Indonesia telah berkiprah lebih dari 4 dekade menghadapi tantangan dan tekanan multidimensi dan ciri khas seperti siklus proyek jangka panjang, volatilitas pasar, serta kompleksitas arus kas dan pendanaan. Kemudian, analisa laporan keuangan menjadi alat penting untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Salah satu indikator yang penting adalah earning per share atau EPS yang mencerminkan persepsi investor terhadap nilai perusahaan. Selain EPS, rasio keuangan lain seperti debt to equity ratio mengukur struktur permodalan dan tingkat risiko. Working capital turnover menunjukkan efektivitas penggunaan modal kerja serta pertumbuhan laba yang mencerminkan kemampuan perusahaan mempertahankan profitabilitas. Dari latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul Pengaruh Debt to Equity Ratio, Working Capital Turnover, dan Pertumbuhan Laba terhadap Earning Per Share pada PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk periode 2015 sampai dengan 2024. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ambil yang pertama, apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio terhadap earning per share pada PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk periode 2015 sampai 2024? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh working capital turnover terhadap earning per share pada PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk periode 2015 sampai dengan 2024. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pertumbuhan laba terhadap earning per share pada perusahaan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk 2015 sampai dengan 2024. Yang terakhir, apakah terdapat pengaruh debt to equity ratio, working capital turnover, dan pertumbuhan laba secara simultan terhadap earning per share atau EPS PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk 2015 sampai dengan 2024. Kemudian tujuan penelitiannya untuk menjawab dari rumusan masalah. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap earning per share pada PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh working capital turnover terhadap earning per share di PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk periode 2015 sampai dengan 2024. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan laba terhadap earning per share pada perusahaan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk 2015 sampai dengan 2024. Yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh variabel X1, X2, X3 terhadap Y earning per share secara simultan pada perusahaan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk periode 2015 sampai dengan 2024. Di bagian tinjauan pustaka, DER atau Debt to Equity Ratio merupakan rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan total utang terhadap total ekuitas perusahaan. Kemudian, working capital turnover atau perputaran modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keefektifan modal kerja atau aset lancar yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Yang ketiga, pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba adalah pengukuran atas kenaikan atau penurunan persentase laba perusahaan. Yang keempat, EPS atau earning per share atau disebut juga laba per lembar saham merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen perusahaan dalam memberikan keuntungan bagi pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan keterkaitan antara jumlah laba bersih dengan bagian kepemilikan pemegang saham dalam perusahaan investasi.
Metode penelitian yang pertama, jenis penelitian saya adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Yang kemudian metode analisa datanya digunakan yaitu uji asumsi klasik, di dalamnya ada normalitas, multikolinitas, heteroskedositas, dan autokorelasi. Kemudian uji regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji hipotesis, uji parsial, dan uji simultan. Kemudian populasi. Dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk periode 2015 sampai dengan 2024. Tempat penelitian dilakukan dengan mengambil objek PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari website resminya. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Yang pertama, hasil penelitian analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan yang didapat dari tabel hasil uji data yang bisa dilihat di PPT. Hasil persamaan yang diperoleh adalah Y sama dengan 1339,248 dikurangi 18,984 X1 ditambah 0,824 X2 ditambah 0,835 X3 plus E tambah E. Oke, di bagian konstantanya ada 139,248. Nilai konstanta pada persamaan regresi ini menunjukkan jadi apabila variabel DER, WCTO, dan pertumbuhan laba, variabel bebasnya X1, X2, X3 dianggap konstan atau bernilai 0, maka variabel dependennya earning per share adalah sebesar 1339,248. Kemudian ada minus atau negatif 18,984 variabel X1 ini bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan kenaikan pada DER akan menurunkan nilai EPS-nya yang menurun di angka negatif 18,984. Nilai koefisien yang negatif ini menunjukkan bahwa DER berpengaruh negatif terhadap EPS-nya. Semakin besar nilai DER, maka semakin kecil EPS-nya. Kemudian yang X2-nya dengan nilai sebesar koefisiennya 0,824 bertanda positif. Ini berarti setiap perubahan pada WCTO akan meningkatkan EPS-nya. Nilai koefisien yang positif juga menunjukkan bahwa WCTO ini X2-nya berpengaruh positif terhadap EPS. Semakin tinggi nilai WCTO, maka semakin meningkat EPS perusahaannya. Yang ketiga ada X3 dengan koefisien regresi variabelnya sebesar 0,835 yang bertanda positif, berarti setiap perubahan kenaikan pada pertumbuhan laba ini akan meningkatkan EPS-nya. Jadi nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa pertumbuhan laba berpengaruh positif terhadap EPS perusahaan. Lanjut ke hasil penelitian uji parsial dan uji simultan. Yang pertama, uji parsial atau uji T dari DER, Debt to Equity Ratio. DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap EPS secara parsial karena diperoleh T hitungnya adalah sama dengan negatif 2,986 dengan T tabelnya 2,447 serta nilai signifikansinya adalah 0,04. Dari sana nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap EPS secara parsial. Yang kedua, WCTO. WCTO di sini tidak berpengaruh signifikan terhadap EPS secara parsial karena diperoleh T hitungnya adalah 1,558, lebih kecil dari T tabel yaitu 2,447 serta nilai signifikansinya adalah 0,170, lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba dalam penelitian berpengaruh signifikan terhadap EPS secara parsial karena nilai T hitungnya didapat 11,438, lebih besar dari T tabelnya 2,447 serta nilai signifikasinya 0,000, lebih kecil dari 0,05. Kemudian di uji simultan atau uji F, nilai F hitung sama dengan 53,231 dan F tabelnya dapat 4,757 dengan tingkat signifikansinya 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu
debt to equity ratio, working capital turnover, dan pertumbuhan laba secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap earning per share. Jadi, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independence yaitu memiliki pengaruh simultan terhadap earning per share pada perusahaan PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk. Dilanjut ke hasil uji koefisien determinasi, bisa lihat di tabel adjusted R square, nilainya menunjukkan 0,946, atau hal ini menunjukkan bahwa pengaruh dari WCTO pertumbuhan laba terhadap earning per share sebesar 94,6%, sedangkan 5,4% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Baik, kesimpulan yang bisa didapat berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh debt to equity ratio, working capital turnover, dan pertumbuhan laba terhadap earning per share pada PT Nusa Konstruksi Engineering Tbk periode 2015 sampai dengan 2024 menunjukkan bahwa DER memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap EPS yang menunjukkan peningkatan proporsi utang terhadap ekuitas dapat menurunkan laba per sahamnya. Kemudian WCTO, working capital turnover, tidak berpengaruh signifikan terhadap EPS. Ini mengindikasikan efisiensi modal tidak secara langsung berdampak terhadap nilai perusahaan dalam laba per sahamnya. Selanjutnya, pertumbuhan laba menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap EPS, yang berarti pertumbuhan laba dari tahun ke tahun memberikan kontribusi kuat dalam menaikkan laba per saham. Kemudian secara simultan, ketiga variabel tadi, DER, WCTO, pertumbuhan laba ini mempengaruhi signifikan terhadap EPS-nya dengan tingkat determinasi 94,6%, yang berarti sisanya 5,4% ini dipengaruhi oleh variabel di luar model. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.